pas ketika gua jalan, pintu itu berat tuh, sumpah berat. Kalau anak kecil pun itu nggak mungkin bisa sih, biasanya dibantu sama orang dewasa. Pintunya itu kebuka dan gue tahu kenapa itu kebuka, jadi kayak tak gitu pas bagian nutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman gue pas waktu gawe di hotel. Dan hotelnya tuh hotel bintang 5. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyebat-nyebat. Dan jangan lupa minum es. Seger. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu nih, nanti tahun baru atau awal tahun itu gue mau pulang. Dan gue nanti bakal ngevlog ya, lu bisa cek sendiri nanti siapa yang namanya Upi, lu bisa kira-kira. Dan nanti bakal gue tayangin di video satunya. Dan informasi lagi bahwa korban erupsi yang kemarin sempat dirawat, yaitu yang bisa dibilang panggilannya IV itu sudah meninggal gara-gara ya mungkin nasib udah berkata lain gitu ya. Mari kita doakan korban erupsi semoga tenang di alam sana gitu ya. Dan kita bakal lanjut ceritanya. Jadi sebenarnya sebelum gua masuk kerja di perhotelan pun sebetulnya gua udah naik gunung cuy, cuman nggak yang sering atau masih kayak jarang-jarang gitu. Sampai akhirnya mungkin lu tahu tentang cerita gua waktu ngambil batu akik gitu kan. Nah itu tuh kondisi gua zaman-zaman kerja di hotel, dan gua bakal ngasih tahu tentang apa aja sih yang ada di hotel itu. Jadi gua kerja di hotel itu kurang lebih sekitaran 2 tahun. Dan hotel ini tuh bisa dibilang hotel bintang 5. Hotel lumayan tertua juga, dan pernah ditidurin sama Menteri Inggris. Pernah dinepin sama Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah. Sama bulan madunya BCL, yang kamar yang paling mahalnya di situ. Yang gue dengar pada saat itu kamar paling mahal di hotel tersebut itu nyampe 100 jutaan cuy. Nah, gue pernah kerja di hotel tersebut itu di bagian yang namanya bangket. Bangket ini adalah waiter yang kerjanya tuh pelayan, tapi di bagian event-event aja. Kayak misalkan ada yang nikahan, terus ada rapat atau apapun gitu. Dan aula atau ballroomnya di hotel ini itu ada 2. Yang pertama di ballroom atau di aula yang di hotelnya. Yang satu itu di salah satu mall ternamanya. Jadi kayak nyambung gitu cuy. Dan mallnya itu mall paling gede lah di, mungkin salah satu mall elit lah ya. Nah kebetulan pada saat itu awal-awal gua kerja itu gua kebagian di ballroom atau di aula yang di hotelnya. Bisa dibilang itu tuh ya menyenangkan dan gak serem-serem juga. Sampai suatu ketika gue dipindah incas atau dipindah tempat lah ke ballroom satunya. Sedangkan ballroom ini bener-bener sepi banget kalau kondisi malam, apalagi nggak ada event. Bahkan kalau siang pun, kalau nggak ada event itu cuman ada beberapa orang. Pertama security yang jaga, kedua bagian housekeeping, ketiga anak bangket. Dan anak bangket pun itu mungkin cuman 1 atau 2 orang. Housekeeping pun 1 sampai 2 orang, sedangkan security itu cuman 1 orang. Dan biasanya cuma ada 5 orang doang gitu kan. Nah ketika gue dipindah ke salah satu ballroom ini, itu kondisinya gue statusnya itu bisa dibilang
daily worker, bukan staff ya. Nah, di mana daily worker ini biasanya ada yang ngedampingin, yaitu staff. Jadi staff ini ya di atas gua, terus di atas staff itu ada yang namanya supervisor biasanya kan. Cuman kalau lagi nggak ada event ya cuman 2 orang ini doang gitu kan. Pas gua lagi pindah itu kayak mikir, anjir, gede banget gitu kan. Wah, luas banget, karena si ballroom ini itu bisa di-skat jadi 4 A, B, C, D. Tapi kalau pas ada event wedding gede itu dibuka semua skatannya gitu kan. Dan itu muat sekitaran 3.000 pax kalau nggak salah. 3.000 pax-an lah. Nah, ketika gue masuk ke ballroom tersebut kan kayak pengenalan dulu ya, bagian ruangan, tempat barang, dan lain-lainnya gitu kan. Gue jalan, terus nyusurin lorong-lorong yang begitu leganya. Gue jalan sampai masuk ke bagian kitchen, dan ada satu bagian yang menurut gue itu serem banget cuy. Dan menurut orang-orang pun itu bagian paling serem. Jadi ada sebuah ruangan yang dimana isinya itu adalah partisi. Partisi itu kayak sekatan yang nanti bakal nutup ke ballroom-ballroom lain kalau misalkan mau disekat kayak ABCD-nya gitu kan. Dan partisinya itu gede banget cuy. Kalau lu ngedorong, kalau tenaga lu kecil itu nggak bakal kedorong karena lumayan berat walaupun ada rel yang buat ngedorongnya gitu ya. Dan ketika masuk ke ruangan tersebut itu pengapnya minta ampun, dan hawanya pun udah beda, bener-bener udah beda gitu kan. Sampai akhirnya gue masih incas atau masih sip di bagian pagi ke siang. Kalau siang berarti pulangnya malam gitu kan. Pagi ke siang, pagi ke siang. Sekitaran 1-2 bulan gue dapat sip pagi sama siang terus. Akhirnya gue dapat sip malam lah. Nah, ketika sip malam ini cuy, jadi orang yang sip malam itu masuk jam 9 atau jam 10-an. Gue sip malam, dan kebetulan itu ada acara pagi atau ada acara technical meeting di pagi harinya. Otomatis yang dari siang itu akan nyerahin kerjaannya ke yang bagian sip malam. Dan memang kerjaannya itu nggak terlalu banyak sih, cuman kayak finishing doang di akhir gitu kan. Cuman justru karena finishing ini kita harus jeli dan harus teliti gitu. Sampai akhirnya ketika finishing di ketika jaga malam ini, itu kan yang jaga atau waiternya itu cuman ada 2, gua dan satu lagi staff gitu kan. Nah, ketika awal masuk gue masih hahaha nih, karena mereka pun ya pulang mungkin sekitar jam 11, jam 12, dan udah dari situ gue akan ditinggal sama mereka semua. Sampai akhirnya ya udahlah, gue santai gitu kan. Secara gue juga udah tahu apa yang nggak ada karena udah ada listnya gitu kan. Ketika mereka udah bubaran itu sekitaran jam 12, gue mau bersihin yang namanya piring kecil, dan gue harus naruh di meja-meja mereka gitu kan, di meja-meja meeting ini. Gue ngelapin gitu, dan satu staff gue bilang, udah ya lu lapin di sini, nanti gue bakalan ke ballroom satunya buat ngambil barang-barang yang memang gak ada di sini. Ya siap bang, gue bilang gitu kan. Dan ketika dia udah pergi, dia bilang nih, kita sebut aja namanya abang ini adalah Bang Boim gitu ya. Hati-hati lu, bebe ada yang Noel gitu kan. Noel. Lagian juga di depan ada security kok, gue bilang gitu. Udah lu sono pergi aja gitu kan. Akhirnya dia udah pergi tuh, gue sendiri. Gue ngelapin, gue nyusunin piring, terus gue ngecek apa lagi, terus ngeliat apa aja sih yang kurang gitu kan. Pas lagi ngelapin piring ini, kedengaran ada suara anak kecil. Gue lagi ngelapin, kok ada suara anak kecil nih gitu kan. Kayaknya cuma halu doang. Nah, kondisi kalau lagi disekat gitu itu ruangannya tuh kecil cuy, nggak gede-gede banget gitu kan. Gue ngeliat nggak ada apa-apa kok. Udah aku ngelap lagi, dan itu suaranya makin kesini makin jelas. Suaranya tuh kayak di bagian salah satu pintu yang memang kesekat gitu kan. Ini kayaknya di luar deh. Gue ngecek jam 1. Mall udah bisa dibilang udah tutup, dan lagian juga kalau buka pun itu nggak mungkin ada orang mall naik ke ballroom tersebut karena memang tidak diperbolehkan kalau memang nggak ada event, apalagi nggak ada undangan gitu kan. Gue penasaran dong, tapi serem gitu kan. Gue cek gue bilang gitu kan. Gue buka tuh pintu, set, dan lumayan cukup berat cuy buka pintu itu. Set, gue buka, gue nengok, nggak ada apa-apa nih. Cuman pikiran gue doang kali, atau cuman angin gitu kan.
Gue masuk, gue tutup lagi, gue jalan. Pas ketika gue jalan, pintu itu berat cuy, sumpah berat. Kalau anak kecil pun itu nggak mungkin bisa sih, biasanya dibantu sama orang dewasa. Pintunya itu kebuka dan gue tahu kenapa itu kebuka, jadi kayak truk gitu pas bagian nutupnya. Lah, gue nengok lagi ke belakang. Tadi kayaknya udah gue tutup, tapi kok baru ketutup lagi ya? Udah, gue lanjut lagi gitu kan. Gue lanjut, udah selesai nih ngelap piring. Jadi di situ kalau nggak salah ada sekitaran 3 baris meja, dan gue ke bagian paling pojok lagi beres-beres gitu kan. Gue ngelihat salah satu dari meja ini kan dibungkus sama kain ya, jadi kayak buat nutupinnya tuh. Kok gerak sendiri? Gue lihat, perhatiin, dan kondisi itu terang cuy. Kok gerak ya? Apaan gitu? Udahlah, bodo amat gitu kan. Kali aja kena angin AC gitu kan. Gue terus, dan gak lama salah satu staf gue datang, Bang Boim ini datang. Udah selesai lu? Wah belum bang, gue bilang gitu kan, ini masih rapi-rapiin aja. Oh ya udah, nih barang yang kurang ya, dia bilang gitu. Dan ketika dia selesai ngomong, astagfirullahaladzim, anak siapa itu Sul gitu kan. Hah, anak siapa? Gue nengok dong, mana sih bang, orang kagak ada anak siapa-siapa gitu kan. Lu ngalu aja bang, orang gak ada anak siapa-siapa sih. Udah yuk, udah turun. Udah jangan kerja mulu, udah gampang, tinggal dikit lagi. Udah yuk turun, temenin gue ngopi. Nurunin lah, gue ngikut lah gitu kan, karena staff gitu kan. Gue akhirnya ikut turun ngopi. Dan Bang Boim ini bilang, gue tadi ngeliat di salah satu kolong meja itu ada anak kecil lari dan nembus ke tembok. Gue bilang, kesmer kali lu bisa nembus tembok gitu. Perasaan gue dari tadi sendirian aja, aman-aman aja, dan gue tidak menceritakan tentang ada suara anak kecil di sana. Jadi kayak, lu bohong kali bang, seriusan, dia bilang. Dan Bang Boim ini bilang lah bahwa banyak orang yang nggak kuat ketika jaga malam, terutama daily worker. Dan staff pun banyak yang merinding cuy kalau misalkan pas bagian jaga malam. Makanya kenapa milih gue pun bingung gitu kan. Makanya milihlah lu untuk jadi anak malam gitu kan. Set, pantesan aja. Dan gue pun sebenarnya ngerasa keberatan. Kenapa keberatannya? Karena kalau bagian malam itu nggak dapet yang namanya sela-sela nyari duit cuy. Kalau udah acara tuh ya tahulah anak hotel cara nyari duitnya tuh kayak gimana gitu kan. Agak susah lah untuk nyari dapet uang tambahannya gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol panjang lebar tentang ballroom tersebut. Dan Bang Boim ini pun bilang bahwa di ballroom ini itu ada salah satu spot atau tempat yang bisa dikatakan kalau malam itu serem banget. Gue penasaran dong, emang apaan bang? Lu cek aja di bagian rumah partisi, dia bilang. Kalau malam deh, lu dengerin, gak usah lu masuk, lu dengerin sekitaran jam 2 atau jam 3. Itu biasanya ada suara orang ngetok-ngetok partisi. Dan pas lu cek pasti gak bakalan ada. Dan pas lu cek, suara ketokan itu pun hilang. Kata gue paling cicak kan, cicak suka kalau di kaca aja kan suka mentok-mentok gitu kan. Paling cicak, ya terserah lu sih. Yang penting gue udah ngasih tahu. Pokoknya bagian area belakang, rumah partisi, kitchen, dan bagian bar bangket pun itu bagian paling serem. Dan gue pun nggak terlalu ya udahlah kalau memang serem gitu kan. Lagian juga gue nggak ada keperluan untuk ke situ. Singkat ceritanya kita ngobrol panjang lebar udah selesai. Kita balik lagi lah ke ballroom tersebut. Dan itu udah mulai memasuki pagi. Gua mulai prepare finishing. Dan ketika udah prepare finishing ini, staff gua tidur nih molor. Dan dia cuma amanat gitu kan, nanti kalau udah kelar semua, lu balik ke pastry. Ngambil makanan yang buat nanti pagi. Dan itu kondisinya sekitaran jam 5-an kalau nggak salah ya. Jam 5-an lah udah mulai memasuki pagi gitu kan. Nah, untuk akses ke hotelnya, jadi kalau untuk makanan itu kayak pastry dan sebagainya itu kita harus balik ke hotel karena di situ nggak ada kan. Akses untuk ke hotel ini ada 3 cuy. Satu lewat parkiran kalau kita bawa barang. Yang kedua itu lewat mall. Nah, lewat mall ini kita nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya kalau bawa barang itu nggak mungkin. Yang satu lagi lewat luar. Nah kalau lewat luar pun itu nggak bisa kalau bawa barang. Kayak kita jalan biasa aja gitu kan, kayak mau muter nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bawa barang kita harus lewat parkiran.
Ya udahlah, gue bilang lewat parkiran aja kali ya, karena memang salah satu aksesnya yang paling dekat daripada luar dan mall itu paling dekat itu jalan parkiran. Gue naik ke gue masuk ke parkiran, gue jalan, dan ketika gue keluar dari parkiran itu ada yang manggil nama gue. Iya, kayak manggil biasa gitu kan, Sul. Gue nengok ke belakang, gak ada, tapi suaranya mirip banget sama Bang Boim gitu kan. Nggak ada, cuman halu doang gitu kan. Kondisi memang udah pagi tapi aktivitas masih sepi gitu kan. Gua jalan terus, di belakang gua ini kayak ngerasa ada yang ngikutin cuy. Siapa ya? Yang gua takutin adalah orang jahat, preman lah, apalah gitu kan. Gak ada. Gua jalan lagi terus, sampai terus jalan, dan gua jalannya itu kan agak setengah lari ya, kayak cepat gitu. Dan dia pun ngikutin gitu. Dan di setiap gue cek, gak ada. Gue agak sedikit lari dong kali ini. Gue agak sedikit lari, baju gue ada yang narik. Kerasa sama gue gitu kan. Dan gue langsung nengok, tapi sosok itu gak ada. Aduh, gue udah kecapean kali ya. Yaudahlah, bodo amat gitu kan. Dan gak jauh dari situ ada tukang gorengan. Gue beli gorengan dulu lah gitu kan, makan. Dan si tukang gorengan ini bilang, ngapa mas? Kayaknya habis lari-lari gitu kan. Agak tahu pak, ada yang narik. Oh, udah biasa di sini mah. Udah biasa. Ya, orang yang jaga malam tuh udah pasti, atau kerja malam, bagian malam di sini tuh udah biasa lah dijailin nama itu demit gitu kan, nama itu setan. Nah, emang itu siapa? Jadi menurut rumor, bukan rumor sih, memang pernah ada kejadian di situ tuh ada yang meninggal, dan meninggalnya tuh loncat dari gedung tersebut gitu ke bawah. Dan setelah kejadian tersebut itu mungkin arwahnya tuh kayak penasaran, nggak penasaran sih, mungkin gentayangan di area tersebut dan suka ngejailin orang-orang yang jaga malam gitu. Oh gitu ya. Dan si tukang dagang ini bilang, mas ditampakin nggak? Nggak ada sih, cuman megang doang gitu kan. Oh syukurlah, dia bilang gitu kan. Gue sempet mau nanya lagi, dan pas gue ngecek, aduh gue pengen ngobrol lagi, tapi bentar lagi. Yaudah berapa bang, gue bilang gitu kan. Dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi aja bang ya, gue pengen tahu nih gitu kan. Ya udah siap, dia bilang. Gue udah bayar, gue balik ke warung satunya, gue ngambil makanan pastry, terus gue balik lagi lah ke jalan yang sama. Balik, itu kondisinya udah hampir mau jam 6. Harusnya itu udah pagi kan, dan memang walaupun aktivitas di parkiran itu nggak terlalu rame, tapi adalah orang berseliweran. Gue jalan, tiba-tiba di depan itu ada satu cewek cakep banget. Namanya pagi-pagi cuy, udah kerja capek, tiba-tiba ada cewek cakep gitu kan, kayak aduh enak nih cuci mata gitu kan. Gua jalan, kok makin dekat dia makin ngeliatin gua gitu, dan gua pun kayak salting kan, duh ini ngapa sih cewek ngeliatin gua gitu kan. Dan pas gua cek, mukanya pucet semua cuy, sambil senyum, kayak senyumnya tuh senyum datar. Astagfirullahaladzim, gua rasa ini bukan manusia gitu kan. Gua agak sedikit lari dong, bawa makanan itu gue sedikit lari. Dan pas gue tengok ke belakang, sosok itu benar-benar hilang. Astagfirullahaladzim, kemana itu sosok? Bodo amat dah, gue nyelesain kerjaan dulu. Habis itu gue cabut gitu kan, pulang. Gue bawa pastry itu, dan sampailah gue di Borum. Dan alhamdulillah setelah itu gak ada kejadian apa-apa lagi, udah aman lah gitu kan. Dan setelah gue udah prepare, beres-beres semua, keluarlah atau datanglah orang yang jaga pagi. Nah di situ penyerahan kerjaan gitu kan. Gue bilang nih gue udah selesai semua, gue mau pulang ya. Ya udah iya. Dan di situ pun gak ada sesuatu hal yang serem-serem banget gitu. Dan udah dari situ gue langsung pulang istirahat. Dan malam kedua gue bagian jaga malam lagi. Nah ketika jaga malam lagi, setelah selesai acara kan otomatis harus bongkaran, dan sedangkan bongkarannya ini pun nggak full yang jaga siang gitu kan. Ya gue pun masih kebagian, dan kebagiannya itu ya bagian ngedorong si partisi ini, dan beberapa kayak ngelepasin kain dari meja atau kursi. Ya udahlah, dan ada sebuah amanat dari supervisor gue, hati-hati lo kalau masuk rumah partisi, dia bilang baca-baca doa, numpang-numpang, dia bilang gitu kan. Iya, gue bilang tenang aja sih. Ya elah, takut banget gitu kan. Udah kita ngobrol-ngobrol sampai jam 12, dan gue pun disisain makanan banyak banget di kulkas atau di chiller gitu kan nih.
Lo kalau makan nyemil makan aja di sini gitu kan. Karena memang kalau selesai acara jujur aja makanan, minuman itu biasanya kalau sisa itu dimasukin selama makanan itu masih enak buat konsumsi ya gitu kan. Udah selesai kita ngobrol-ngobrol, gue mulai kerja nih. Dan sekitaran jam 1 lagi gue mulai kerja. Staf gue bilang, lu sanggup kan bawa ngedorong partisi sendirian? Sanggup sih. Lu emang mau kemana bang gitu? Gue ada urusan nih, gue mau laporan dulu. Dia bilang kan gini, ya udah, lu kalau mau laporan aja sono. Gue bilang gue masih sanggup kok. Karena ketika gue kerja di hotel, gue punya satu julukan yang bisa dibilang gue bukan ngerasa sok kuat ya pada saat itu. Tapi memang gue salah satu daily worker atau waiter itu yang fisiknya lumayan cukup kuat. Kalau bawa tray atau yang piring-piring kotor gede banget, itu jumlah kuantitinya gue yang paling banyak. Dan bisa dibilang gue dijulukin hulek pada saat itu gitu kan. Jadi ya memang kuat lah intinya. Karena gue pun bilang nggak apa-apa lu kalau mau tinggal gue sendiri tinggalin aja. Mulailah gue ngedorong partisi, dan jumlah partisi pada saat itu kalau kurang lebih ada sekitaran 30 partisi. Gue ngedorong 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang kelima gue baliklah ke area smoking. Gue ngerokok dulu dan selesai ngerokok gue balik lagi. Nah yang keenam ini udah mulai mau masuk rumah partisi, tiba-tiba seret nih, nggak bisa lah kata gue. Kenapa ya? Gue lihat ke atas gak ada kok. Gue balikin dorong lagi dan gue dorong lagi, kok nggak bisa. Memang suka ada kendala kayak gitu cuy. Tapi bukan di spot yang ini. Biasanya di spot-spot yang tengah ada kayak pembatasnya itu. Kok seret kenapa ya? Gue kan selalu fokus ke atas karena relnya itu ada di atas. Wah kok nggak bisa. Dan lo tahu, ketika gue fokus ke bawah, itu ada tangan gede banget. Kayak tangan manusia. Itu gede banget. Bahkan kalau misalkan ngepel gua, itu kekepal semua badan gua. Dan itu nahan cuy, nahan. Dan pas gua cek kayak astagfirullahaladzim, itu apa ya? Kok tangan gua cek, di sana ada satu sosok botak. Dan itu melotot ke gua. Gua langsung lari sekencang-kencangnya, lari ngibrit set. Dan ketemulah sama security. Ngapain lu bang? Dia bilang gitu kan. Gue cuma tarik napas gitu, gue bilang, di sini ada orang gede botak ya, gue bilang gitu kan. Security itu langsung ketawa. Ya elah bang, udah biasa kali kayak begituan mah di rumah partisi ya, lu bilang gitu kan. Iya, itu siapa ya? Itu yang nunggu di situ. Lu sih kagak permisi dulu. Ya gue mau permisi gimana? Perasaan dalam hati gue udah permisi dah. Ya terus gimana bang? Temenin gue yuk. Gue belum nyelesain kerjaan. Si security ini pun ketakutan, dia bilang, udah lu tungguin staff lu aja, nanti minta bantuan dia. Ya masih lama dia bang, tadi dia udah ngechat gue, kata dia masih lama gitu kan. Emang staff dulunya aja emang penakut gitu kan. Terus gimana nih? Udah lu nyebat lagi aja, ntar aja nunggu agak pagi-pagian baru kerjain lagi. Biasanya kalau udah agak pagi dia agak minder. Aduh gimana ya? Udah dah gue nyebat lagi, gue bilang gitu kan. Gue nyebat lagi lah tuh cuy, gue nyebat lagi. Dan gue terus kepikiran, apa ya? Dan selesai nyebat itu gue gak sempat ngabisin sebatang cuy. Dan gue langsung kayak matiin, gue harus nyelesain. Masa ya gue sama kayak begituan doang, takut gitu kan. Gue naik lagi. Dan partisi itu memang gak ada yang nungguin lagi sekarang. Gue dorong dan sekarang beneran lancar. Set yang ke-6 ini sampai yang ke-10 itu gue masih aman. Yang ke-11 lagi nih cuy, gue dorong, tak, mampus, diganjel lagi nih gitu kan. Gue gak mau nengok nih ke bagian bawah gitu kan, kayak wah kagak deh. Karena ketika kondisi gue ngedorong partisi ini adalah sambil nunduk begini cuy, dorong aja gitu kan. Aduh gimana ya. Dan seketika itu ada suara angin yang kenceng banget kena muka gue. Hush, ini angin apa lagi? Perasaan ini area tertutup dan AC pun itu jauh banget. Dan gak pernah gue kena AC, embusan AC sekencang gitu kan. Udah gitu bau lagi. Dan gue cuman bilang, ya udah gue numpang mau masukin partisi ke dalam ya, tolong jangan ganggu gue. Gue cuman bilang kayak gitu. Dan seketika pas lagi begini, itu yang tadinya menurut gue berat partisi itu langsung kayak enteng banget, ser gitu. Lah tiba-tiba enteng. Sampai akhirnya itu 30 partisi gue selesain dengan cepat. Bahkan itu sebelum jam 4 gue udah selesai.
Dan ketika udah selesai itu kebetulan staf gue datang. Gue itu deket rumah partisi lagi senderan kecapean gini. Set, udah kelar aja lu, gila lu, dia bilang gitu kan. Bener-bener kuat lu ya, dia bilang gitu. Udah gue pengen ngopi nih, bayarin gue kopi ke beli es. Yaudah ayo, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh, gue mau turun kan, kondisi itu udah jam 4. Pas gue mau turun, jadi udah berdiri nih dari dekat rumah partisi itu ada yang nyolek pundak gua. Ini siapa yang noel ya? Gue tengok, nggak ada siapa-siapa. Dan gue terus jalan gitu kan. Cuman karena gue kecapean kali ya. Gue terus jalan. Dan udah masuk pintu, gue mau masuk atau gue mau nutupin pintu, itu ada suara anak kecil lagi. Dan suara anak kecil ini kayak biasa, kayak malam sebelumnya itu banyak gitu kan. Ketawa. Dan pas ketika gue tengok, itu ada 2 bocah lagi main. Gue cuman kayak aneh kan, dia anak siapa ketawa main gitu kan. Dan ditanya nih sama bang gue ini, lu ngapain dah, ngeliatin apaan? Bang, itu anak siapa ya? Gue nengok gini kan, bang itu anak siapa gitu. Mana, dia bilang. Pas dicek lagi, anak itu udah nggak ada. Dan itu gue langsung kayak merinding gitu. Dan akhirnya gue pergi. Dan entah bang Boim ini gak dengar atau enggak, ada suara bisikan ke kuping gue, bang main yuk gitu kan, kata gue. Main. Gue nengok kiri kanan, gak ada siapa-siapa. Dan akhirnya gue langsung kayak lari ngedulin bang Boim. Ngapain lu lari-lari? Kagak bang, gue pengen cepet-cepet nih, aus banget tenggorokan gue bilang gitu kan. Udah yuk masuk lift lah. Dan sampai akhirnya gue ke warung, gue ngopi-ngopi. Dan bang Boim ini nanya, lu ngapa tadi lari-lari? Ada yang ngajak main bang, gue bilang gitu kan. Udahlah, lu ajakin aja main. Pengenalan. Semua orang yang kerja di Borum ini itu udah pasti ditampakin semua. Nggak ada yang nggak ditampakin, semuanya pasti, dia bilang gitu kan. Dan inilah penyesuaian lu kalau Incas malam tuh kenalan sama mereka. Dan lagian juga kata bang Boim itu, gue pun takut kalau ngeliat mereka. Tapi mereka tuh nggak pernah yang namanya ganggu atau nyakitin kita. Kayak memang udah jadi penunggunya di situ aja gitu. Kayak ya tetap aja gue bilang, namanya ngeliat demit mah gue juga takut bang gitu kan. Ya udahlah, nikmatin aja, kata bang Boim itu. Akhirnya kita ngopi-ngopi dan sampai pagi udah selesai gitu kan. Kerjaan lagi, gue pulang dan istirahat lagi nih. Ketika pulang kan gue pasti nggak pernah mandi cuy. Gue tidur dan jam berapapun gue bangun sebelum berangkat, gue pasti akan mandi. Sampai akhirnya gue kebangun, gue mandi. Dan ketika gue mandi, kok kayak pegel ya. Ternyata pas gue ngaca, di sini gue biru, bekas di toel yang gue bilang gitu. Dan kalau jari manusia kan sekecil ini ya. Dan itu kayak gede banget cuy. Kayak anjir, ini biru kenapa gitu kan, gue cek. Aduh, ngapa ya? Dan gue kayak wah ini gara-gara semalam kali ya. Tapi masa sih gue gara-gara di toel kayak begituan sampai sebiru ini. Dan kalau misalkan gue jatuh pun atau ketimpa apapun kan harusnya gue tahu gitu kan, karena gue nggak ketimpa apapun gitu. Kenapa ya? Ya udahlah, biarin aja, gue yang penting kerja lagi gitu. Dan besok kan gue ke bagian yang namanya jatah siang gitu. Udahlah, bodo amat. Gue akhirnya berangkat kerja lagi bagian kerja sip malam lagi yang ketiga harinya nih. Kondisi pada saat itu ada acara pagi lagi. Dan seperti biasa, gue jam 12 baru mulai kerja. Dan kali ini kerjaannya lumayan cukup banyak. Dan kondisinya gue dapet satu waiter lagi. Jadi pada saat itu gue Incas tuh bertiga. Selain sama staff, gue ada satu lagi. Gue panggil aja dia, namanya si Adul gitu kan. Gue bagian dan otomatis gue senior dong. Walaupun gue bukan staff, gue senior dong gitu. Dia nanya, bang gue harus ngerjain apa nih? Udah lu kerjain A, B, C, D. Gue di bagian ruangan satunya gitu kan. Jadi ada 2 ruangan yang memang harus dipersiapkan gitu. Ya udah, ya bang, siap. Dia kerja baru 5 menit apa 10 menit di situ. Si Adul ini tiba-tiba ngibrit ke gue. Dek, bang temenin gue bang. Kenapa lu? Itu tadi gue ngedenger suara anak kecil ketawa-ketawa. Udah lu cuman halu doang, lagian dibawakan mall, gue bilang gitu kan. Udah wajar kali. Nah si Adul ini dengan
polos ya, dia bilang, oh iya ya, nggak mikir nih, padahal ini udah tengah malam, mall itu udah tutup gitu kan. Oh iya, udah ya gue balik kerja lagi. Iya, balik lagi kerja lah. Dan ketika balik kerja, itu orang teriak-teriak, Bang Samsul, tolongin gua. Gua langsung lari dong, set. Dan ketika lari, lu tahu nggak? Dia itu kondisi nyangkut di salah satu meja yang gua tahu meja tersebut kalau misalkan kita ngibrit lari atau gimana itu kan kondisi meja itu nggak permanen. Jadi kalau kedorong sedikit pun ya geser gitu. Tapi meja itu tuh standby. Dan kondisi si Adul ini mau lari kenceng itu nggak bisa ngapa-ngapain. Meja itu tetap standby, kayak seolah meja itu ada yang nahan gitu kan. Mampus, dari kelihatan dari jauh tuh kayak itu meja kok tiba-tiba bisa diem gitu kan. Dan dari situ gue bilang, udah lu jangan gangguin temen gue. Kita di sini mau kerja, tolong jangan gangguin gitu kan. Dan dari situ tiba-tiba meja itu langsung geser, set. Dan si Adul ini langsung kayak jatuh, nyusruk gitu kan. Aduh, bang, kita kerja jauh-jauhan dah. Selesaiin dulu satu ruangan baru ruangan yang lain, dia bilang gitu kan. Iya udah ya, gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ngebantuin dia lah di ruangan tersebut. Dan kondisinya kan pundak gue masih sakit. Duh, ntar udah selesai ruangan ini temenin gue ya gitu kan. Temenin kemana? Ya udah temenin aja, gue bilang gitu kan. Ya, dia bilang. Akhirnya gue selesai ruangan itu nggak ada yang aneh lagi kan. Yuk temenin gue, nanti udah itu kita ngopi-ngopi. Temenin lah. Set, gue mau masuk ke rumah partisi karena gue penasaran gitu kan. Ini udah jam 2 atau jam 3 nih gitu kan. Aku masuk lah. Gue masuk, ngapain bang ke rumah partisi? Udah lu jangan banyak ngomong. Masuk lah gue ke rumah partisi. Dan kondisi rumah partisi ini ada pintu yang lumayan cukup gede juga gitu kan. Gue buka, set. Dan pintu itu tiba-tiba nutup sendiri. Dan gue di dalam berdua sama si Adul ini. Dan kita belum ngeh bahwa ya pintu itu memang selalu nutup. Dan kalau dibuka pun aman-aman aja cuy gitu kan. Nggak akan susah. Gue cuman bilang di rumah partisi itu, udah ya, gue niat kesini tuh pengen kerja. Kalau memang lu jadi penunggu sini ya udah nggak apa-apa. Lu mau nampakin, lu mau munculin itu terserah lu. Tapi tolong jangan ganggu fisik gue, apalagi sampai nyelakain fisik gue gitu kan. Si Adul ini heran, lu ngomong sama siapa bang? Dan ketika si Adul ini bilang ngomong sama siapa, itu ada suara hentakan kaki kencang banget dari rumah partisi itu. Tapi wujudnya nggak kelihatan. Itu getar, bener-bener getar. Bang, itu apaan bang ya? Si Adul dia bilang, gue juga agak tahu Dul. Ya udahlah biarin aja. Dan setelah dari ya ada suara kayak gitu tuh, gue bilang tolong sembuhin pundak gue. Ini pundak gue bener-bener pegel dan sakit. Gue nggak mau kenapa-napa sama pundak gue gitu. Itu kayak berasa ada yang noel lagi. Dan si Adul itu ngeliat. Dan dia sampai teriak, bang, tangan siapa di belakang lu? Dan setelah ini ya, setelah noel, gue langsung nengok ke belakang. Tangan itu langsung hilang, gak ada. Dan ketika udah nggak ada, gue mau coba keluar kan. Udah lu paling halu doang, gue bilang gitu kan. Pintu dari partisi itu nggak kebuka. Gue berdua langsung keringet dingin, panik. Karena ruangan tersebut itu nggak ada AC, kedap AC gitu kan kalau ditutup itu. Dan itu pengap banget. Gue berdua langsung panik dong. Terutama si Adul, bang, ini gimana bukanya bang? Bang, kok nggak bisa ya? Coba bang chat staff bang, chat staff atau security yang incas gitu kan. Dan itu sinyal langsung hilang. Dan ketika hilang, udah dulu nggak apa-apa, tenang aja. Gue langsung ngomong lagi, lu jangan jahilin gue lagi, gue bilang. Udah, gue pengen keluar. Dan itu kurang lebih sekitar setengah jam gue di dalam. Dan tiba-tiba itu ngebuka sendiri, kayak ada yang ngebuka, set. Karena ketika gue tahu itu pintu kebuka, ada angin dari luar itu masuk ke dalam gitu. Kayak, waduh, angin dari mana? Pas gue cek pintunya kebuka. Gue langsung bilang ke Adul, Dul, udah kebuka nih, yuk kita keluar. Keluarlah. Dan pas keluar gue langsung diam di depan pintu. Ada sosok tinggi botak itu lagi ngeliatin gue keluar. Dan di bawahnya itu ada dua sosok anak kecil lagi main juga gitu kan. Lagi main kayak yang sebelumnya gue lihat. Mampus, si Adul juga keluar. Dan ketika si Adul keluar, Adul pun ngeliat mungkin kan. Jadi dia langsung, bang, itu apa bang? Bang, itu apa? Dia langsung pingsan. Sedangkan gue cuman melotot doang dong. Gue langsung tarik si Adul, set.
dari depan partisi biar nggak kejepit sama pintu partisi, dan gue langsung ngibrit lari ke belakang atau bagian pintu yang ke kitchen. Dan ketika di kitchen gue ngeliat banyak kunti banget di situ. Mampus, ini kunti lagi pada masak kali ya. Gue balik lagi ke pintu yang satu lagi karena memang di situ akses pintunya banyak. Gue balik lagi dan gue sampailah di bar bangket. Dan ketika di bar bangket ini gue ngeliat pocong itu ada sekitaran 2 pocong. Mampus. Akhirnya dari situ gue lemas dan gue lari nembus pintu, bukan nembus ya, jadi kayak bagian sekatan partisi itu ada pintu juga. Gue masuklah pintu partisi itu dan sampailah gue di ruangan yang memang gue jaga gitu kan, di ruangan A sama B. Gue cuma bisa. Dan gak lama staf gue muncul. Ngapain lu lari-lari? Noh, si Adul lagi pingsan di depan rumah partisi. Gue kabur. Kenapa lu lari-lari gitu kan? Ngeliat apaan lu? Bodo amat, kita tolongin si Adul gitu. Gue tinggal ya udahlah, nggak bakal diapa-apain juga. Dan akhirnya gara-gara ada staf itu kan, dan si staf ini pun dia bilang, udah yuk kita minta tolong sama security juga. Kebetulan security yang jaga ini security yang lumayan cukup berani. Minta tolong. Dan akhirnya kita nyamperin. Ini ngapa bang? Kata security itu temen tuh. Gue bilang tadi gue ngeliat sosok botak tinggi sama anak kecil. Udah gitu gue lari ke bagian kitchen, gue ngeliat kuntilanak. Terus bagian ke bangket juga banyak pocong gitu kan. Security cuma senyum. Makanya kalau kesini banyak-banyak sholat, banyak-banyak doa, banyak-banyak numpang. Bodo amat dah, gue bilang ini gimana temen gue. Akhirnya kayak dibacain doa temen gue tuh dan langsung sadar gitu kan. Dan ketika sadar dia langsung teriak-teriak, Mana itu setannya? Mana setannya? Gue cuman senyum, udah kagak ada setannya. No, lihat udah pagi, udah terang. Gue gak mau jaga malam lagi dah. Kalau bisa gue bakal ngomong sama supervisor untuk gak jaga malam lagi. Horor banget anjir jaga malam gitu kan. Dan dia tuh kayak bilang, bang kok lu berani jaga malam gitu? Ya berani-berani aja, namanya juga kerja ya, gue bilang. Dan memang salah satu hal yang menyenangkan kerja malam itu sepi, sunyi, dan kerjaannya gak terlalu berat gitu. Ya walaupun memang serem sih gitu kan, sepi banget. Tapi gue bilang udahlah gak apa-apa, enak, nyaman. Karena kalau kondisi makanan banyak gitu udah paling kenyang. Kadang-kadang juga suka bisa bawa minuman ya, walaupun dengan ngumpet-ngumpet lah ya, kong kali kong sama security-nya gitu kan. Sampai akhirnya si temen gue si Adul ini dia nggak mau jaga malam lagi. Dan dari situ pun dia sakit selama 1-2 hari, mungkin sawan lah bahasanya gitu kan. Dan singkat cerita besoknya tuh gue udah nggak jaga malam lagi gitu. Ya ada waiter yang lain yang jagain. Dan memang ketika jaga malam itu banyak waiter yang dia bilang ngaku nggak kuat. Cuman kondisinya pada saat itu gue doang yang jaga malam itu. Kurang lebih gue sekitaran, ya rolling sih sebetulnya, tapi gue orang yang paling kuat jaga malam pada saat itu. Ya maksudnya kalau tiap kerjaan, kalau incasnya gue malam, itu kerjaan selalu selesai semua. Tapi kalau staff lain atau waiter yang lain itu nggak pernah selesai. Pasti aja ngebebanin yang bagian jaga paginya, karena mereka tuh selalu diganggu sama si sosok-sosok di situ. Dan ketika gue udah berbaur sama sosok-sosok di situ atau kayak udah kenal gitu, sering munculin ke gue. Anak kecil itu pun sering munculin gitu. Dan gue pun udah jadi hal yang udahlah gitu kan. Dan mungkin lu akan nanya tentang bahu gue. Dan ketika ada temen gue yang pada saat di rumah partisi itu ngeliat gue ada yang ngoel ini, itu langsung hilang semua cuy. Bener-bener hilang. Dan iya gue udah jadi hal yang biasa lah ngeliat penampakan di hotel tersebut. Dan udahlah bodo amat. Jadi ketika gue udah terbiasa dengan sosok di situ, gue pun udah ngerasa enjoy dan nyaman kerjaan pun. Jadi gue tuh selalu ngerjain cepet, dan setelah itu barulah gue ngeres lama. Bahkan gue udah bisa tidur cuy. Kalau gue udah terbiasa jaga malam tuh gue udah bisa tidur, karena gue udah udahlah bodo amat. Dan sering gue namanya jaga sama beberapa waiter yang memang dia juga penakut gitu. Gue mau biasa-biasa aja, dia tuh kayak selalu ngeliat penampakan pocong, kuntilanak, dan si setan botak yang gede itu gitu. Ya tiap ke rumah partisi gue selalu bilang, udah ya jangan ganggu gue. Dan itu tuh suka ada kayak partisi itu kayak band rock gitu, seolah itu tuh menurut gue pribadi kayak ya dia bilang gitu kan. Dan dari situ ya udahlah, gue nggak ada sesuatu yang harus ditakutin lagi ya. Walaupun kadang-kadang suka merinding adalah karena selain dari sosok mereka itu, kadang-kadang ada sosok-sosok yang lain yang memang
lebih serem, bahkan ada sosok-sosok yang mukanya hancur dan lain-lain. Tapi itu jarang-jarang banget, dan biasanya sosok itu tuh suka muncul tapi suka dibantuin sama sosok penunggu asli dari hotel tersebut atau dari ballroom tersebut, suka diusirin gitu cuy. Dan mungkin ceritanya cukup sekian dari pengalaman gue kerja di hotel, karena memang ya kalau udah jadi kebiasaan, udah jadi tuntutan kerja, menurut gue udah hal yang wajar sih selama nggak ganggu. Dan memang banyak gue tuh dapat pelajaran tuh atau dapat wejangan tuh dari security yang memang bisa dibilang dia orang paling berani lah. Kalau bagian securitynya tuh dibilang, lu selama kerja di sini gak bakal diapa-apain kok sama sosok itu. Ya mungkin ada perkenalan, suka munculin sosoknya, itu udah hal yang biasa gitu. Ya kalau misalkan lu penakut mah ya lu pasti bakalan takut gitu. Tapi kalau lu udah terbiasa, memang sosoknya selalu ada dan muncul, lu gak bakalan takut. Jadi lu anggap biasa aja. Dan gara-gara omongan dia kayak gitu, gue selalu kayak bilang, udah gak apa-apa, udah gak apa-apa. Akhirnya kayak terbiasa, ada yang main-main lari-lari, bodo amat gitu kan. Yang penting kerjaan gue udah selesai, dan si sosok ini pun nggak pernah ngacak-ngacak kerjaan gue. Makanya gue bilang berani lah di situ. Dan gue tidak bisa nge-spill hotelnya, tapi nanti gue bakal lihat ketika gue bakal ngasih unjuk foto-foto gue ketika gue kerja di hotel tersebut. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.